Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Bit dan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Bit dan FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang pergerakan harga pre-market dari Binetwork. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu pencapaian apa yang telah dicapai oleh core team dalam beberapa waktu terakhir teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kita langsung masuk. Kalau kemarin kita kurang detail, hari ini kita akan coba mengupas untuk lebih detail teman-teman. Kita akan terjemahkan ini sambil kita membahas pelan-pelan. Jadi kalau kita lihat di sini, ada timeline yang ditetapkan oleh core team untuk memastikan open network, KYC, dan persoalan migrasi. Jadi secara khusus ini ada kalimat di sini dinyatakan oleh core team, secara khusus kita perlu mengurangi kesenjangan antara jumlah pionir yang telah melewati masa KYC dan yang telah bermigrasi ke mainnet dengan mengandalkan tindakan pionir untuk menyelesaikan persyaratan KYC dan migrasi serta untuk mempercepat pemrosesan sistem yang telah ditingkatkan untuk mendukung skala jutaan KYC dan migrasi. Jadi ini ada bahasa untuk mempercepat proses teman-teman. Kemudian kita akan langsung masuk saja teman-teman tentang pencapaiannya. Ini kita akan lihat di sini KYC dan mainnet migration update. Nah, ini dimulai dengan kondisi 2. Jadi jaringan Pi telah mencapai lebih dari 18 juta KYC dan ini telah melalui KYC dan jauh melampaui target dari 15 juta teman-teman. Jadi untuk persoalan KYC sudah clear, melampaui target. Kemudian core team telah meningkatkan proses KYC dengan berbagai pembaharuan. Namun ini ada sebaliknya, lebih dari 8 juta pionir telah bermigrasi ke mainnet dan ini menunjukkan kesenjangan besar dari jutaan pionir yang telah menyelesaikan KYC tapi belum migrasi teman-teman. Nah, ini kelihatannya persoalannya terletak di sini teman-teman. Jadi ada 18 juta pionir yang telah di KYC, tetapi hanya baru 8 juta yang telah migrasi. Harusnya 18 juta yang telah di KYC ini harusnya juga 18 juta yang telah bermigrasi teman-teman. Nah ini kelihatannya inilah yang membuat kenapa Binetwork ini untuk open mainnetnya molor ke kuartal 1 2024 teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini banyak sekali kelihatannya para pionir yang sudah KYC tetapi belum menyelesaikan persoalan migrasi atau belum melengkapi mainnet checklist teman-teman. Ini di sini dinyatakan bahwa meskipun 2024 itu menjadi tujuan utama untuk open network atau open mainnet, kami tidak dapat meninggalkan begitu banyak pionir teman-teman. Jadi kelihatannya ini core team ini tidak ingin meninggalkan 10 juta pionir yang telah KYC tapi belum migrasi teman-teman. Jadi antara angka 18 juta KYC dengan 8 juta pionir yang migrasi berarti ada 10 juta orang yang belum migrasi. Nah ini ada kalimat we cannot leave this many pioneer out of the line. Jadi kelihatannya mereka ingin agar 10 juta gap ini bisa terselesaikan dalam waktu sampai dengan kuartal pertama tahun 2024. Jadi kalau kita melihat di sinilah sebenarnya letak persoalannya, kenapa open mainnet itu molor teman-teman. Jadi
ada gap di antara jumlah migrasi dengan jumlah KYC. Harusnya 18 juta KYC, harusnya 18 juta orang juga yang telah migrasi. Tetapi ternyata ada selisih 10 juta, 18 juta KYC, ternyata yang migrasi baru 8 juta. Nah ini kemungkinan juga selain kesalahan sistem, mungkin banyak juga pionir yang bingung cara menyelesaikan mainnet checklist teman-teman. Nah itu teman-teman, atau juga banyak yang belum menyelesaikan dengan sempurna mainnet checklistnya. Jadi sebenarnya ini persoalan yang signifikan teman-teman. Jadi angkanya selisihnya ada 10 juta orang. Namun apapun itu, yang paling tahu kondisi sebenarnya secara dapur atau secara internal dari P-Network ya otomatis core team teman-teman. Jadi bagi kita yang hanya penikmat, itu kita berikan kepercayaan penuh kepada core team untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan di sini kelihatannya memang core team berharap agar para pionir yang sudah KYC segera menyelesaikan persoalan migrasinya. Karena untuk persoalan migrasi itu memang melibatkan pionir teman-teman. Karena kita harus cek klik di mainnet checklistnya itu. Nah, namun apapun yang terjadi, kita lihat ternyata untuk harga pre-market itu menyambut positif dari pergerakan core team teman-teman. Jadi kalau kemarin tidak ada kejelasan kapan open mainnet, hari ini kita tahu bahwa open mainnet dinyatakan akan terjadi di kuartal pertama tahun 2025, berarti perkiraan antara Januari sampai Maret. Nah itu ternyata market untuk harga pre-market itu menyambut dengan positif teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu bahwa hari ini market kripto itu sedang pendarahan hebat karena Bitcoin sedang koreksi, tetapi kita lihat karena adanya pengumuman positif dari core team tentang kepastian kuartal pertama akan adanya open mainnet, ini harga kita lihat bergerak positif teman-teman. Kalau kemarin harga sempat di angka $42 harga pre-market, hari ini harga kembali ke $50. Jadi kita lihat untuk harga pre-market dari P-Network ini mengalami kenaikan 5,17%, diperdagangkan di angka $50,02. Kemudian untuk market kapitalnya ada di angka 3,43%. Kemudian untuk volume 24 jamnya juga mengalami kenaikan teman-teman di angka 23,65%, di angka $427.000 transaksi jual beli koin P-Network IOU. Jadi intinya teman-teman, walaupun kita banyak yang mungkin kecewa karena kok molor lagi, ternyata alasannya juga sangat signifikan. Dari 18 juta yang KYC, ternyata yang migrasi baru 8 juta. Seharusnya angka ini sama teman-teman. Jadi core team menyatakan kami tidak bisa meninggalkan 10 juta pionir itu tidak menikmati open mainnet. Karena jangan sampai 10 juta orang sudah KYC tetapi mereka tidak bisa menikmati open mainnet teman-teman. Sehingga ini kelihatannya gap inilah yang ingin diselesaikan oleh core team. Oke teman-teman, tetap semangat, klik petirnya, tetap percaya pada core team. Jadi sambil kita bermain airdrop, sambil kita nunggu, santai saja teman-teman. Karena ini namanya barang gratis dan tidak gampang mengurus sebuah proyek kripto. Perkiraan saya sebenarnya developernya ini kalau 2-3 tahun tidak open mainnet bisa tumbang teman-teman. Tapi ada satu hal yang positif, saya lihat ini Nicholas Kokalis mentalnya memang baja juga. Kadang-kadang developer tuh kalau 6 tahun tidak berjalan, tidak open mainnet itu bisa stres teman-teman, bisa tumbang. Tapi beliau ternyata staminanya masih kuat untuk tetap menjalankan proyek ini sampai walaupun sudah 6 tahun dan dengan jutaan makian, jutaan cacian dari para pionir yang kecewa, dia tetap berjalan teguh untuk menjalankan P-Network. Itu di satu sisi itu saya salut juga teman-teman. Oke, tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater, tetap seruput kopinya, mumpung masih panas. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.